Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi di tutorial part selanjutnya. Jadi di part ini kita akan digitasi dan menambahkan value ketinggian. Yang harus kalian buat adalah digitasi footprint bangunan dan digitasi pohon. Digitasinya tuh dasarnya dari Orto Mosaic yang hasil ekspor kemarin ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk. Kalian buka lagi ArcGIS Pro-nya dan buka proyek kalian. Aku bukanya di Oke, kalau udah kebuka, langkah pertamanya adalah kita masukin Orto Mosaic kita sama NDSM-nya. Oh ya, aku kasih tips buat teman-teman kalau yang ingin masukin datanya tuh nggak ribet dengan cara drag and drop. Kita buka ini, kita buka katalognya ya. Katalog, terus ada di bagian folders. Ini kita klik kanan, terus add folder connection. Nah, ini berlaku buat yang datanya udah rapi ya, udah tersimpan secara terstruktur gitu. Kalau yang acak-acakan ya mohon maaf, tetap gak bisa. Nah, kalian cari folder yang ingin kalian koneksikan ke ArcGIS proyeknya ini, proyek ArcGIS yang ini. Contohnya di sini aku mau ke konekin yang di folder PJBL. Jadi kita klik foldernya, terus kita oke. Nah, terus dia bakal ada di bawah dropdownnya. Nah, ini enak kalau udah ada connection gini. Kita mau tutup dia bakal tetap ada di sini gitu. Nah, kalau udah kita cari si Orto Mosaic-nya sama NDSM. Nah, udah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mulai melakukan digitasi. Sebenarnya aku nggak maksain sih kalian harus digitasi di ArcGIS Pro ini. Bisa di ArcGIS, ArcMap, bisa di QGIS atau di Supermap, terserah kalian. Cuma aku di sini mau nunjukin yang di ArcGIS Pro gitu biar kalian juga nggak bosan lah pakai QGIS terus praktikum QGIS, tugas-tugas QGIS. Nah, caranya sama kayak ArcMap ya, kita bikin file SAP dulu di folder yang mau kita tentuin. Misal di sini Nah, misal di sini aku mau bikin file SAP-nya tuh di output tutorial ini ya. Jadi caranya kita klik foldernya, terus klik kanan, kita ke new, terus save file. Klik kanan, new, save file. Nah, kalau udah kebuka panel geoprocessing-nya udah kita tulis aja. Nah, sebelumnya aku udah buat yang footprint bangunan doang, jadi ini aku tambahin satu biar beda lah. Ini geometrinya kita yang polygon kalau yang bangunan. Terus ini biarin. Nah, ini koordinatnya kita ganti yang UTM zona 48S. Udah, sisanya dibiarin default, kita run. Oke, udah jadi. Nah, sebelum kita digit, kita bikin satu lagi untuk yang pohon. Sama caranya, kita pergi ke foldernya, klik kanan, new, save file. Nah, kalau pohon geometrinya kita yang point, terus koordinatnya juga zona 48S. Udah, kita run lagi. Oke, udah selesai, kita tutup panelnya, kita matiin NDSM-nya. Nah, sekarang kita waktunya mendigit. Nah, mendigit di ArcGIS mirip-mirip kayak ArcMap, tapi agak beda dikit. Nah, kalian pergi ke layarnya dulu. Kita misal mulainya dari bangunan ya. Kita klik layarnya, terus ke tab edit. Nah, terus pilih yang create. Nah, terus pilih yang bangunannya, pilih yang polygon. Nah, kalau kursornya udah berubah kayak gini, berarti ini udah mode siap mendigit. Oke, kita mulai mendigit. Nah, kalau udah kebentuk kotak kayak gini, kalian klik 2 kali, tapi jangan di sembarang tempat ya. Klik 2 kali di titik terakhir kalian.
misal di sini klik 2 kali. Nah, kalau outline-nya udah berubah warna, misal ini hijau terang ya, biru. Nah, kalian berarti poligon yang ini udah selesai. Kalian lanjut ke poligon yang lain. Misal ini. Nah, untuk bagian yang ketutupan pohon gini ya kayaknya dikira-kira aja nggak apa-apa. Nah, klik 2 kali. Oke, udah berubah. Nah, kalau udah selesai semua digitasi, kalian klik finish di kotak yang ada checklist hijaunya. Finish. Nah, ini kan masih ada yang select nih bangunannya nih. Nah, biar dia nggak ada yang select, kalian pergi ke tab edit, terus ini klik clear. Nah, kalau udah, kita lanjut ke pohon. Nah, caranya sama, kita ke create feature-nya terus pohon. Kalau misal create feature-nya nggak keluar, kita pergi ke layar pohon lagi. Ini misal ini aku tutup nih, tutup. Nah, kan nggak kelihatan nih. Klik ke pohon lagi, layar pohon sebelah kiri, terus ke menu edit, terus yang create. Nah, nanti keluar kayak create feature lagi, terus pilih yang pohon. Kita mendigit point. Nah, usahain pas ngedigit point ini kalian ngedigit bagian atasnya ya, jangan bagian bolong-bolongnya. Misal ini kan bolong nih, kalian digit bolongnya. Jangan, karena apa? Nanti nggak kebaca value ketinggiannya dari si EDSM-nya, malah di bawah gitu kan. Kita pengennya tuh yang di atas. Nah, caranya digit yang di bagian atas, kira-kira di atas gini. 1, 2. Nah, kalau poin kita nggak usah klik 2 kali ya, klik 1 kali aja cukup. 3, 4. Nah, aku kemarin digit poin ini, kalau yang pohonnya rapat-rapat gini, aku agak banyakin sih. Misalnya kan rapat nih, ini 1, 2, 3, 4 gitu. Biar apa? Biar nanti pas visualisasi 3 dimensi itu kelihatan rapat gitu. Memperindah visualisasi aja sih. Nah, ini juga kan rapat-rapat nih, digit aja ya, tapi jangan terlalu dekat juga sih, jelek. Tetap sesuai porsi lah. Nah, kayak gini juga jangan pas bolong-bolongnya ya. Oke, aku contohin segitu aja sih. Oh ya, kalau udah kita klik finish. Udah, kalau udah kita clear lagi. Soalnya kalau nggak di clear nanti ada error pas bagian add surface information. Nah, si geoprocessingnya tuh mengira kita masih mengedit gitu. Oke, kalau udah selesai, aku asumsiin kalian udah selesai berdigit gitu aja ya. Kalian bisa tonton videonya sampai selesai dulu, atau kalian pause, kalian selesaikan digit kalian. Nah, ini aku sebenarnya udah bikin, jadi ini aku hapus aja. Discard. Oke, aku udah bikin ya. Nah, kalau udah selesai, kita masuk ke geoprocessingnya, klik panelnya. Nah, kita ketik add surface information. Nah, kalian pilih yang 3D analysis. Oke, kita mulai dari building dulu deh, building, terus surface-nya EDSM. Kita pilih yang maksimum. Karena apa? Karena kan atap itu pasti datar ya. Ya, kebanyakan bangunan di ITB datar sih. Nah, kita maunya tuh value dari EDSM tuh yang paling atas gitu, yang kita jadiin sebagai value dari atapnya. Jadi kita pakai yang maksimum. Oke, kalau udah ini biarin bilinear. Terus kita run. Oh, aku sebelumnya udah pernah bikin ya, lupa. Fill JMax already exist. Oke, gak apa-apa. Nah, itu artinya tadi tuh aku udah pernah bikin value dari Z-nya. Nah, kalau kalian mau ngecek, bisa klik layarnya, terus klik kanan, atribut tabel. Nah, nanti di sini bakal ada atribut yang namanya Zmax. Ini adalah ketinggiannya. Kalau udah disilang aja bisa. Kita lanjut ke yang trace, masih sama caranya geoprocessing.
tapi pilih yang trace, pilih yang Z aja. Ini udah kuisi berarti Z max. Biasanya kalau poin itu cuma ada Z doang, nggak ada Z max. Oke, kalau udah kita run. Nah, sama kan ini already exist, aku udah pernah bikin soalnya. Gak apa-apa, kita cek, klik kanan atribut tabel ya, nanti bakal ada ketinggiannya. Nah ya, sebenarnya cuman sampai situ aja tutorial kali ini, cuman sampai digitasi pohon dan bangunan dan menambahkan ketinggian dari NDSM. Di tutorial selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke bagian serunya nih, kita masuk ke 3D modelingnya. Nanti kita udah nggak pakai map 2 dimensi lagi, kita akan beralih ke map 3 dimensi. Nah, buat bocoran aja sih, yang mana ya, nah sini nanti kita pergi ke view terus convert. Nah, nanti kita pergi ke local scene. Nah, di sini nanti kita mulai bermain dengan 3 dimensi. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, selesaikan dulu nih digitasi dan nambahin value-nya. Oke teman-teman, cukup sampai segini dulu aja ya. Terima kasih, selamat mencoba guys.